Belum tahu bang, soalnya belum pernah. Loh, kok kecil kali suaranya? Belum tahu. Kalau gitu Anda aja udah nanya bang. Kena rokok tuh, rokok. Nggak boleh bang, rokok di ini di tok-tok. Karena menurut tok-tok rokok itu pelanggaran gitu. Tuh 18.200. Nggak tahu dah berapa yang betul. Halo, selamat malam. Iya, malam juga bang. Malam bang. Iya, silakan open cam-nya dulu bang. Gak bisa nyala kameranya bang. Tuh saya undang. Halo bang. Udah saya undang tuh. Aduh. Iya ya, saya nggak mau banyak basa-basi ya, alasan sana sini gitu. Lebih baik Anda duduk nonton gitu, itu lebih bagus daripada minta naik di tempat gelap, nggak bisa buka kamera, nggak bisa ini nggak bisa itu gitu. Selamat malam Pak Ustadz. Malam, silakan buka kameranya dulu bang. Aduh saya lagi, bisa nggak buka bang? Soalnya saya lagi nggak telanjang. Oh ya udah, nanti pakai baju ya, naik kembali. Kalau udah pakai baju silakan naik kembali. Udah dibilang saya, lama alasan kayak gitu ya. Kalau mau niatnya diskusi ya silakan naik open cam di tempat terang beres. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Ustaz. Halo bang, aduh suaranya kok putus-putus bang. Bisa pakai ini, pakai akun yang bisa open cam, pinjam milik temen dulu atau milik saudara-saudarinya gitu. Karena apa? Karena kita sistemnya open cam gitu bang ya. Oke? Oke bang, saya tunggu ya. Makasih banyak. Selamat malam. Ya kita cari yang open cam aja ya teman-teman. Banyak teman-teman yang mau diskusi yang bisa open cam kan kayak gitu. Halo, selamat malam. Malam bang. Malam. Dari Islam Kristen bang? Islam bang, Islam. Mantul suaranya. Ada yang mau disampaikan? Ada bang. Silakan. Biar kita ini kita dengar penyampaiannya, baru kita gantikan dengan kawan Kristen. Silakan. Kenapa bang Kristen itu mengatakan bahwasanya Islam itu Nabi Muhammad kenapa Kristen itu mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan Islam? Oh itu penyesatan dari Edis itu. Iya itu cuma penyesatan dari namanya yang Edis Sida Butar-Butar gitu. Edis TV bang. Iya, itu kan spesialis menyesatkan Kristen dia, bukan menyesatkan Islam. Jangan terpengaruh. Kalau Edis itu menyampaikan sesuatu itu spesialis dia menyesatkan Kristen, bukan menyesatkan Islam. Oke? Oke bang. Oke, ada lagi bang? Terus ada gini bang. Payah pula bilangnya bang. Oke lah kalau kayak gitu ya kita gantikan dengan kawan Kristen yang mau diskusi aja dulu bang ya.
Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Mana tadi? Sabar ya. Namanya siapa ini? Aduh. Mana tadi? Sigma nih, Bang Sigma nih. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Halo, malam Pak Ustadz. Malam, Bang. Islam Kristen, Bang. Kristen Bang. Open cam dulu lah. Bentar Bang, sebentar. Sini dong. Dibeliin kopi teman-teman, tapi kopi yang syubhat isinya, ya syubhat. Kenapa saya bilang syubhat? Karena saya nggak tahu ya gimana cara produksinya. Gak bisa Bang, on cam. Iya, kalau gitu abang cari dulu akun dari saudaranya yang bisa open cam. Minta naik ya. Oke, Karena Bang, syaratnya oke. open cam, Makasih, Bang. Oke, sama-sama ya. Selamat malam. Sip. Aduh, yang Islam kagak usah ikutan naik ya. Biarkan yang Kristen untuk berdiskusi. Nah, Edis apa itu Edis? Iya, itu makhluk dari planet mana saya juga nggak tahu itu ya. Ada yang nanya itu, apa itu Edis katanya? Nggak tahu itu, ya makhluk dari planet mana gitu. Heran juga saya itu. Sweet, mana tadi? Sabar. Kopi luwak apa hukumnya? Luwak ya. Kalau kopi diluwak hukumnya muntah gitu. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Apa Ustaz? Enggak. Turunkan aja Pak Ustaz, tadi lama nunggu nih, udah dalam perjalanan. Oh, Maaf ya Ustaz ya. baik. Oke, saya izin turunkan dulu ya Bang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa hukumnya kopi luwak? Ya muntah gitu kalau diluwak kan gitu ya teman-teman. Tanya aja sama orang Banjar tuh ya. Kalau kopi diluwak muntah itu berarti. Halo, selamat malam. Nah, apa itu? Batuk, teman-teman, saya batuk-batukan. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Iya, dari Kristen. Ya, saya Kristen, Abang. Iya, open cam dulu lah, biar kita bisa diskusi gitu. Ya, di sini kan gelap. Saya lagi di proyek tengah-tengah hutan, jadi kebetulan lampunya nggak ada. Jadi sama aja dengan bohong kalau on cam aja. Mendingan segini aja, Bang. Nah,
Karena syaratnya open cam bang, jadi kita tunggu abang bisa di tempat terang gitu. Biar kita ngomong jelas sama siapa dan apakah memperhatikan jawaban atau tidak gitu. Kalau gitu nanti abang bisa di tempat terang dulu dan silakan minta naik kembali gitu ya. Belum ada lampunya di sini. Mungkin besok. Besok. Oke ya. Iya. Oke, Bang. Oke. Malam. Yo, malam. Apa ini? Rap Eba Siregar. Iya teman-teman, dari tadi saya batuk-batuk loh. Panegi apa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam bang. Islam Kristen? Islam bang, sebentar bang. Iya, ada yang mau disampaikan gitu. Ada bang. Ya, kalau yang pengecut nggak usah lah naik bang. 11.000, hampir 12.000 penonton antri bang. Iya. Makanya kalau yang nggak jelas kita turunkan dulu gitu. Iya. Kalau nggak langsung on cam udah langsung aja dimatiin bang. Betul. Karena selain debat kita juga menuntut ilmu ini bang. Iya betul bang. Tapi kalau ada salah gitu apa yang saya sampaikan dicek dulu ya. Bukan ditelan mentah-mentah ya. gitu. Alhamdulillah aku nggak enak kali kalau kayak gitu. Karena aku nonton terus tiap malam bang. Iya makasih banyak ya. Tiap malam nonton Ya, gitu. begitu aja bang ya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin gantikan dulu beliau ya teman-teman. Mana ini adakah yang Kristen yang mau diskusi gitu open cam ya, yang waras gitu ya. Kristen gelap, iya. Piring terbang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Udah 2 kali aja ya teman-teman. Kalau yang nggak nyahut 2 kali udahlah ya. Kita ganti gitu. Ngapain saya tahan lama-lama kan? Lambat kalau ditahan lama-lama masalahnya. Halo, selamat malam. Malam. Islam Kristen bang? Islam. Oh Kristen. Di KTP apa? Kristen. Oh Kristen. Ya udah open cam dulu lah. Open cam dulu tuh. Biar kita diskusi. Loh. Malam Pak Ustaz. Malam. Oke, tepuk tangan. Anda Kristen, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya, silakan. Kemarin kan saya dengar ini Ustaz. Anunya sama Pak siapa itu ya? Gondrong kemarin dulu. Gondrong. Yang pelaut itu Pak Ustaz. Siapa gondrong pelaut? Saya pikir Yesus tadi. Memang. Iya. Siapa? Begini aja. Ustadz min dulu dah. Hah? Ustadz min yang dulu. Gimana? Maksudnya Ustadz min yang dulu yang anu. Cara ngomong. Oh, saya ngomong gini, kalau saya mempersilahkan untuk kawan Kristen mau bertanya, silakan gitu. Nanti kalau saya nanya belepotan masalahnya.
Pusing jawabnya kawan-kawan Kristen gitu. Anda juga. Baik. Kalau saya yang nanya, ya mana ayatnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Tuh ya, pertanyaan klasik dulu nih. Kristen masuk surga. Di mana jaminan Yesus Kristen akan masuk surga? Dari yakin kita manusia kepada Isa Al-Masih. Waduh, kepada Isa Al-Masih. Iya dah. Isa dengan Yesus sama. Sama. Oh sama, baik. Kalau Isa dengan Yesus sama, ya kapan Nabi Isa atau Yesus menjamin Kristen masuk surga? Di kayu salib. Di kayu salib. Kalaunya di Islam Isa itu tidak tersalib. Dah. Nah, Muhammad saja sebelum mati yakin sama Isa Al-Masih. Kata siapa? Mana ayatnya? Awe. Mana ayatnya coba? Muhammad saja sebelum mati saja. Iya, mana ayatnya? Ayatnya nggak tahu nih Ustaz. Tapi nggak tahu tapi disampaikan. Sama kayak orang mabuk ngomong jadinya, nggak tahu tapi ngomong. Kan gitu. Seharusnya Anda kalau ngomong ada tertulisnya. Kan kayak gitu. Ini kalaunya Anda kagak tahu tapi Anda omongkan, wah akut ini ya, sakitnya parah ini. Iya teman-teman. Kalau Anda mau nanya silahkan, makanya saya buka peluang. Anda mau nanya atau tidak gitu. Begini. Oke, Pak. Nanti Ustaz, saya anu. Gak apa-apa kalau turun dulu ya, bingung mau nanya apa. Turun dulu mau nanya apa, mau nanya bingung. Minggu depan kita ketemu tahu. Oh ya udah, gak apa-apa, minggu depan nanti tanya ya. Sepuasnya Bapak gitu mau tanya ya, silakan ya. Oke dah, ganti dulu ya. Selamat Pak, selamat malam. Kacau juga teman-teman. Aneh gitu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Islam Kristen Bang? Kristen Bang. Silakan open cam dulu lah. Yuk. Silakan dibuka dulu kameranya buat kita diskusi. Bang? Apa nih macet? Silakan dibuka kameranya. Susah jaringan sini Bang. Ya udah, turun aja dulu kalau gitu ya. Nunggu jaringan bagus aja ya. Lama Bang. Kalau yang alasan-alasan kayak gitu lama ya. Kalau Anda niatnya diskusi ya di tempat terang, naik open cam, beres gitu. Mau Anda bertanya apa aja nanti akan saya jawab ya. Gampang kok. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ustaz. Salah masuk tadi. Salah masuk. Waalaikumsalam. Baik, ada yang disampaikan emang? Gondok kali aku sih masih bom-bom itu Ustaz. Wah, kalau bom-bom dia kejang-kejang sama saya itu. Ya, nggak usah di ini ya. Nggak usah diurusin itu bom-bom, oke? Tapi aku pusing nengok dia.
Blokir biar nggak pusing gitu. Blokir aja. Oh iya loh Ustadz. Oke. Baru pandai Facebook nanti ku blokir dia. Makasih Ustadz, mohon doanya Ustadz. Iya, ya sama-sama. Semoga kita selalu istiqomah dalam agama Islamnya. Amin. Amin Ustadz. Makasih Ustadz. Oke, baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi nih? Berubah-ubah nih. Sabar ya. Mana tadi? Sherin, namanya Sherin. Tuh. Iya, makanya aneh, kadang 11K, kadang 17K, kan gitu. Aneh tuh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak ada Ustadz, semangat terus Ustadz. Oke, baiklah kalau gitu, terima kasih atas dukungannya ya. Saya mau ini gantikan Abang dulu dengan yang Kristen ya agar bisa diskusi, oke? Okay? Siap Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang bening? Nggak ada nih. Janda anak 5 mau. Tuntutannya yang bening melulu. Janda anak 5 mau nggak? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam Bu. Iya, Islam Kristen. Saya Kristen. Kalau mau diskusi, mau bertanya, silakan buka kameranya Bu. Hah? Silakan dibuka kameranya biar kita bisa berdiskusi gitu, karena syaratnya open cam. Gitu Bu. Oke? Tuh. Saya kirim tuh, nyalakan gitu. Hah? Hah? Tuh kan saya ada kirim tuh, nyalakan kamera. Kameranya hilang. Kira kameranya hilang tadi dari HP gitu. Hilang. Udah? Belum. Mana orangnya kagak kelihatan. Masih berhala yang ngomong Bu. Nah gitu dong ya. Ibu mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya. Oh silakan. Kenapa orang Islam suka bilang Kristen kafir? Oh, Kristen kafir. Daripada kita bilang Bu Kristen non Muslim, lebih kejam itu. Iya, apa maksudnya itu kafir masuk sama kalian? Baik, kafir itu ya Bu ya bahasa Arab, yang bahasa Indonesianya atau terjemahannya menutup diri. Oke? Kafir itu sama dengan menutup diri. Nah, kalau non muslim sama dengan tidak selamat. Nah, ya. Kira-kira ibu mau dipanggil mana? Mau dipanggil kafir atau mau dipanggil kagak selamat gitu? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Lebih baik kan dipanggil orang yang menutup diri, kan gitu. Menutup diri dari Islam. Nah, kan bagus gitu. Sebutannya kafir, menutup diri dari Islam. Nah, kalaunya non muslim, orang yang tidak selamat alias penghuni neraka, itu lebih baik yang mana, Bu? Kira-kira menurut Anda lebih baik kafir atau lebih baik non muslim? Tidak selamat atau penghuni neraka gitu? Ya memang kafir, tapi tahu nggak Ustaz apa kepanjangan kafir? Apa itu? Kafir itu kan bahasa Arab. Apa kepanjangannya kalau menurut Anda? Kayak firman. Kayak firman. Iya.
Iyalah. Kafir Bu, kalau di Islam ya kafir itu kalut pikirannya gitu. Kenapa saya bilang kalut pikirannya? Karena bingung gitu. Mana Tuhan yang benar kayak gitu. Makanya kafir itu bukan kayak firman. Nah itu masalahnya. Kristen masih bingung. Yesus sendiri kagak ada ngaku Tuhan dia. Makanya kan saya bilang kalut pikirannya gitu. Mana yang betul? Tidak ada. Kristen tidak ada kalut. Oh, Ibu di mana Yesus ngaku Tuhan, Bu? Memang iya, Yesus adalah Tuhan. Loh, kitab Sama Anda apa? Isa. Ibu, kitab Anda bilang Yesus itu bukan Tuhan. Nah. Nih ya, Bu, ya kita baca ya kitab Anda ya, Bu ya. Apa tuh? Yesus hamba Tuhan. Bukan Tuhan dia. Betul nggak? Tetap. Apalagi? Mata saya sudah nggak bisa lagi baca. Oh, nggak bisa baca nih, saya gedein. Nah, bisa. Yesus hamba Tuhan, tetapi Yesus tahu maksud mereka. Betul nggak dia hamba Tuhan, bukan Tuhan? Tapi Yesus mengetahui maksud mereka. Betul nggak dia bukan Tuhan tuh? Dia hamba Tuhan. Maksud mereka itu menyingkir. Bentar, saya tanya dulu, betul nggak kata kitab Anda dia bukan Tuhan? Iya, memang iya. Tadi katanya Tuhan. Kata kitab Anda bukan Tuhan. Mana yang betul? Aduh, kalut pikirannya ini, kafir ini. Tidak ada. Makanya saya bilang kafir itu kanya kalut, pirnya pikiran gitu. Kata Anda Yesus Tuhan, kata kitab Anda dia bukan Tuhan. Mana yang betul? Bu, pingsan kah? Bu, macet ibu. Langsung pingsan ibunya. Mengetahui Yesus hamba Tuhan bukan Tuhan menurut kitabnya, pingsan langsung ini ibu. Aduh, pingsan teman-teman. Udah saya turunkan dulu dah kalau gitu. Pingsan ibunya, pingsan. Iya, ibunya pingsan teman-teman, mengetahui di dalam kitabnya Yesus bukan Tuhan. Kacau, nanti belajar lagi ya Bu ya. Udah saya naikin lagi yang lainnya. Aduh, kita cari lagi. Mana lu? Borneo. Iya, ibunya langsung pingsan, langsung tergoncang beliau. Ya nggak apa-apa lah. Halo, Cong. Halo, selamat sore Bang. Selamat malam ya. Cong. Ente Kristen atau Muslim? Kristen. Oh, Kristen. Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya. Oh, silakan, kita tanya jawab, silakan. Adakah binatang yang menikahi binatang di bawah umur, yang mengawini binatang di bawah umur? Ada. Apa itu? Nih, saya tunjukkan ya. Ya, tunjukkan. Ini binatang yang menikahi binatang di bawah umur nih ya, saya tunjukin. Sabar ya. Mari kita baca ya. Nah. Nih, ya, mari kita baca ya. Nih. Mari kita baca.
Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh indahnya. Markus 6:18 sampai 19. Ini kata Yesus ya. Tuh Bang, ya. Alkitab terbitan 1928 yang dibawa oleh Belanda, ada binatang menikahi binatang di bawah umur tuh ya. Menikahi itu siapa namanya? Yang menikah nih Yesus namanya. Itu bukan Yesus, kamu jangan fitnah kamu. Lah ini tulisannya. Kayak gimana tuh? Tuh. Di mana terteranya? Nih Markus 6:18 sampai 19. Yang menikahi anak di bawah umur itu Muhammad. Nah nih, mana di bawah umur di mana? Coba Anda tunjukkan sama saya seperti ini nih. Ya, coba ini kan ada nih tulisannya ya. Ini tulisannya ada tuh ya. Jawab Yesus. Nah, ini kan Yesus nih. Coba nih. Ini mana fitnah? Ini ada tulisannya kawan. Nah. Ada di situ disebut Yesus. Ini jawab Yesus. Nih. Apa kata Yesus? Istriku nih ya. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Nah, ya. Ini apa nih setelah Yesus baru tiba di Bait Allah. Ini hewan yang menikahi hewan di bawah umur ini, ya. Hewan, Muhammad hewan. Iya, ini hewan ini. Kan gitu datanya ada. Isa di Gimana? Lebih bagus menikahi yang umur 9 tahun atau yang 3 tahun masih pakai popok nih? Di mana ditulis begitu? Baca dari awal. Ini kau bacain. Kau bacain. Nyorok. Kau bacain. Biar saya enggak dibilang fitnah. Kau yang baca coba. Baca dari atas. Mari kita baca ya nih. Simon berkata, bila keledai hamil karena perbuatanku. Ngeri juga ini Simon ya. Apa yang mesti kulakukan? Lalu dijawab Yesus, berbahagialah kamu Simon, sebab kamu mengikuti perintahku. Ya karena dicontohkan oleh Yesus, dia menikahi ya balita umur 3 tahun. Tuh. Mana ditulis balita di situ, Cong? Ini umurnya berapa? Berapa ini? Ini umurnya berapa? Umurnya berapa? Ini kau yang baca, makanya kau yang baca. Ya. Ada ditulis di situ balita, Cong. Ini 3 tahun tuh 3 tahun tuh balita atau bukan? Coba kamu ya. Apa yang dimaksud balita apa? Yang dimaksud balita apa? Cong, mana ada ditulis? Kenapa jadi kejang ditunjukkan tulisannya kenapa? Kau kan minta adakah hewan yang menikahi hewan di bawah umur? Nih ada hewan yang menikahi balita 3 tahun. Ya. Kan kayak gitu. Kan tulisannya dari Alkitab. Ya. Kenapa kau tidak terima? Kenapa kau tidak terima coba? Kenapa kau tidak terima? Coba kenapa? Aduh. Ya udah kau kejang ya, pelajari dulu ya, turun dulu ya biar kamu kagak stres ngadapin saya ya. Makanya pertanyaan itu yang betul ya. Kalau kau minta di manakah tertulis ya hewan menikahi hewan di bawah umur, maka saya tunjukkan tulisannya. Ya, karena di sini ada juga menunggangi keledai ya. Jadi nama hewannya apa nih nama hewannya? Ya, kau lihat aja sendiri nih ya. Nih ya. Nih, apa nama hewannya? Nih ya. Ini nama hewannya ya.
naiklah Yesus ke atas keledai betina. Jadi yang kawin dengan hewan itu hewan gitu, ya. Makanya nih ada juga nih di bawahnya, ya. Ternyata istri pertamanya itu umurnya 3 tahun, di bawah umur tuh. Lalu apakah saya ngarang? Kau silahkan aja buka situsnya nih, menjawab tudingan Kristen. Humor kocak Alkitab terbitan 1928. Nih apa bunyinya? Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda, ya. Tuh, ya. Jadi ya kalau nanya itu ya teman-teman yang Kristen yang membuat Anda menambah pengetahuan, ya. Bukan Anda bertanya itu malah menampol Anda, menghujat Anda balik, ya. Nggak bisa hujatan itu dibawa kepada saya karena yang menangkis adalah kitab Anda pasti, ya. Jadi kayak gitu. Diajak diskusi baik-baik ya kan, kalau kau nyari masalah dengan kitab kau sendiri yang menempelengnya gitu, bukan Al-Quran saya, oke? Apa nangis di pojokan kau, ya terserah lah, ya nangis saja. Halo, selamat malam. Ya, haleluya, haleluya. Halo, iya, silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Gak bisa dibuka kamera. Ya udah, nanti saya tunggu sampai bisa, turun dulu ya. Saya itu cepat aja teman-teman, ya. Nyari yang bisa langsung open cam aja. Jadi kalau yang belum bisa naik, saya tunggu sampai bisa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bu. Ya. Malam. Iya, dari Kristen atau Islam, Bu? Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya biar kita bisa diskusi dengan baik. Coba gitu. undang Silakan. dulu, saya buka kamera, saya nggak paham nih. Nah, tuh nyalakan. Oke. Udah kelihatan belum? Belum. Udah, silakan Bu ya. Terima kasih. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya ingin bertanya. Ini Pak Ustadz atau Pak? Ini udah Ustadz atau udah apa nih? Terserah ibu aja mau panggil apa yang enak gitu. Karena gini Bu. Ya. Gini ya, karena sebuah gelar itu tidak saya bawa di hadapan Tuhan saya gitu. Oke? Jadi terserah aja mau panggil apapun yang enaknya, terserah. Ya, familiar. Saya mau tanya, apa benar Nabi Muhammad Tuhan kamu menikahi anak di bawah umur 9 tahun? Satu. Baik. Dan kedua, apakah kencingnya Muhammad pernah diminum sama siapa ya namanya, saya lupa tuh. 2. Ketiga, apa benar keringatnya Muhammad juga dielulukan dengan jemaahnya? Oh, baik. Jadi gini Bu ya. Ada berapa gimana? Pertanyaannya? Ya itu dulu deh. Ntar saya tanya lagi. Baik, saya jawab satu-satu ya. Jadi Bu, ya untuk masalah minum kencing itu sebenarnya bukan Islam yang ngajarin, tapi Kristen gitu. Oh, Kristen dari mana? Ya iya. Coba buka kitab Anda di 2 Raja-Raja 18:27 coba. Tunggu, saya ambil Alkitab saya ya. Iya, jadi yang ngajarin minum kencing, sama pasti sama ya. Alkitab saya sama nggak? Sama, saya jamin. Apa? Di mana? 2 Raja-Raja 18:27. Bacain tuh ya. Tunggu. Saya belum dapat. 2 Raja-Raja.
pasal 18 nomor 27. Oh. Mau saya yang bacain? Enggak, saya mau samain dulu Alkitab kamu sama saya sama nggak? Oh. Terbeda lagi. Oh, makanya baik. beritanya beda. Dua Apa? raja-raja berapa? Apa? 2 Raja-Raja 18. Dua Nomor- raja-raja berapa? 18 18 nomor 27. ayat 27. Kapan ada ayat? Ayat 27 ada dong, di kita ada ayat. Pasal. Nggak ada bahasa Yunani itu ayat loh, nggak ada. Makanya pelajarin dulu. Sejak kapan ada bahasa Yunani ayat? Ya ayat, memang ayat 27. Ayat itu bahasa Arab, nongolnya setelah Al-Quran ada. Mana ada ayat bahasa Yunani? Bukan, salah. Kristen itu lebih ada duluan daripada Islam. Islam Baik, ada berapa? tapi nggak ada Kristen pakai bahasa Arab meski duluan ada, nggak ada. Tuh, justru Nggak Islam ada. yang niruin Kristen, bukan Nggak ada Kristen yang abad pertama sampai Islam datang pakai bahasa Arab, nggak ada. Ustaz, bacain 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Nah, betul nggak? Tetapi juru minuman agung, betul nggak? Iya, minuman agung. Berkata kepada mereka, oke? Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu atau kepadamu saja, betul nggak? Iya. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, betul? Yang memakan tainya, kan betul? Ya, dan meminum air kencingnya. Bersama-sama dengan kamu. Saya mau tanya sedikit, Bu. Sudahkah dipraktekkan di Kristen minum air kencing sendiri campur tai sendiri? Ini bukan untuk jemaat. Lihat baca konteksnya, makanya Ustaz kalau baca jangan separuh-separuh diambil. Iya, baik Bu. Sama Kalau gini di Bu, Muhammad kan memang udah gini. jelas. Ya, kalau Nabi Muhammad minum kencingnya Muhammad katanya menyegarkan. Baik. Kencingnya onta aja itu disuruh, apakah iya benar? Baik, ya itu kan, nah Anda kan nggak tahu itu bukan untuk Muslim, kan Anda nggak tahu. Makanya gini, Bu, untuk ya ini kebenaran. makanya saya jawab kan, sebelum Islam nongol, ajaran minum kencing sendiri itu sudah ada di Kristen lebih dulu gitu. Salah Ustaz, itu konsepnya baca dulu. Gitu kan, Dari ini apa? jelas tuh. Siapa? Bu, ini untuk itu kan Anda gini Bu. Anda kan juga mengatakan seperti tadi sesuai pertanyaan Anda, itu kan Anda nggak tahu untuk siapa, betul nggak? Betul nggak? Pertanyaan Anda ya, Anda mempertanyakan tentang Nabi Muhammad kencing unta, itu untuk siapa Anda tahu nggak? Untuk nggak tahu. Jemaahnya. Salah, udah salah. Salah, makanya artinya gini aja, saya nggak mau tahu untuk siapa. Yang jelas kalau tertera di kitab yang namanya suci, ya itu adalah ajaran. Sekarang saya mau tanya di Kristen, sudahkah minum air kencing sendiri campur tainya sendiri? Tidak ada yang mengharuskan. Coba. Jangan ini jemaahnya nggak ada yang mengharuskan. Bu, ini kan kitab Anda, betul? Betul. Tapi ya udah dipraktekin belum isi kitabnya? Kalau di sepotong-sepotong diambil akhirnya salah paham. Udah, saya nanya aja, udah dipraktekin belum ajarannya minum kencing sendiri? Muhammad lama itu. Kan kayak gitu. Ini kan saya cuma jawab toh. Sesuai Bu dengan judulnya tuh, Kristen selalu membantah Bibelnya, ya. Mana ada Kristen membantah.
Alkitab ini nyata. Ya Dari udah kalau pelajaran ibu makanya baca kalau ibu dari tidak awal kalau sampai kalau akhir, ibu sampai tidak Wahyu. membantah ya. Semua apa Kalau yang terjadi di dunia ini semua tertulis di Alkitab. Alkitab itu iya dan benar. ya udah Bu, kalau Makanya ibu tidak orang-orang- membantah kitab orang-orang ibu. tahu Gini Bu, gini Bu, ya. bahasanya bukan bahasa Arab seluruh untuk satu dunia. Salah. Jadi gini aja ya. Biar kita tidak ada tuduhan macam-macam ya. Nanti saya akan minum kencing unta ya, saya praktekin di kamera ya, campur dengan susu sesuai hadis saya. Ibu praktekin juga nanti ya, minum kencing ibu sendiri campur tainya. Gimana? Sepakat? Saya Sepakat kagak? Ustaz udah baca belum dari awal sampai akhir? Kan ini kan udah tertera di kitab Anda, kan gitu. Ustaz udah baca belum dari awal sampai akhir? Kayak gimana? Deal aja baca udah. belum? Awal dari sampai akhir. Bu, saya mau saya baca mau saya baca keseluruhan satu sekop nggak berubah juga. Jangan ini Ustaz. Nggak berubah juga. Potong Ustaz gak tahu artinya. Ya udah gini aja, saya jelaskan ya sama ibu nih jawaban saya yang sesuai dengan edukasi ya. Kagak pernah Nabi Muhammad menyuruh minum kencing dia, nggak pernah ya, nggak akan Anda temukan di hadis. Terus nggak ada juga Nabi Muhammad itu memerintahkan untuk meminum kencing unta kepada seluruh muslim, nggak pernah. Tapi ada sebuah hadis ya, saat itu karena solusi pengobatan, tidak ada obat yang ampuh di zaman itu, maka ada solusinya kencing unta dicampur dengan susu. Hanya untuk orang itu saja, bukan untuk diajarkan kepada muslim, bukan. Tuh maksud hadisnya. Jadi biar Anda tahu kan, oh kenapa kayak gitu. Nanti kan saya juga bertanggung jawab, malah ditanyain muslimnya kenapa nggak dijelasin betul-betul katanya. Jadi kejadiannya seperti itu Bu. Hadis itu diperuntukkan untuk orang itu saja, bukan diajarkan untuk muslim. Gitu. Oke? Nah gitu, biar Anda paham gitu. Saya nggak mau juga menghujat kalau orang betul-betul yang mau nanya gitu. Saya akan jelaskan baik-baik gitu. Silakan. Yang kedua apa tadi? Kedua, Ustadz, kalau sembahyang itu jari telunjuk sama ini itu apa tujuannya? Itu maksudnya untuk apa? Jari telunjuk waktu kita duduk tasyahud ya. Itu kita mengakui bahwa Tuhan itu satu, nggak ada duanya. Gitu. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nabi Muhammad waktu duduk seperti itu, beliau mengacungkan satu jarinya. Buat apa? Mengakui bahwa Allah itu esa, tidak ada duanya. Nah tuh, kalau ibu nanyanya baik-baik, saya akan jawab baik-baik gitu. Sebetulnya saya nggak paham Ustadz ngomong apa, tapi oke lah, saya dengerin aja. Cuman saran saya, kalau memang Ustadz hatam Al-Quran, coba Ustadz berdebat sama Edis TV biar jutaan miliaran orang di Indonesia lihat Ustadz berdebat. Karena Edis TV itu hatam juga Al-Quran seperti Ustadz. Oh hatam, iya. Baik Bu, saya tanggapi dulu ya Bu ya. Kalau untuk agama Islam, kalau saya kan awam, saya orang awam. Saya cuma mendengar, saya cuma membaca. Oh dibilang begini. Makanya saya tanya sama Ustadz apa benar. Baik, jadi gini Bu, saya tanggapi dulu ya. Pertama ya, untuk hatam Quran saya sebulan sekali hatam Bu ya. Karena saya baca 1 juz per hari. Nih, saya udah di juz 6-nya hari ini. Tuh, bulan tadi udah 30 juz. Sekarang hari ini udah di juz 6 saya bacanya. Besok di juz 7, 4-nya udah lewat. Kalau saya tiap bulan, kalau Edis kagak pernah hatam. Nah, kenapa saya bilang? Karena dia kagak bisa baca. Betulkah Edis kagak bisa baca? Nih saya tunjukkan buktinya sama Anda ya. Nih, coba saya tunjukkan dulu. Bisa baca. Nih, Ustadz Ibu, bentar. Dia aja bisa ngeartin yang nih ya. Nih saya sama Edis debat ya. Nih. Ya. Kita buka. Coba mana? Coba apa arti alif lam mim? Baca nih. Nah, saya suruh baca Quran nih ya. Nih, baca. Ditagi netizen kamu tuh.
Nggak minat saya, Sob. Iya. Nggak minat saya baca-baca. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Des? Ya. Saya nggak minat baca Quran. Saya nggak minat baca. Kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran nggak mungkin gak bisa baca, Des. Saya nggak minat baca huruf Arab, huruf lah, kok dibacakan aja kok susah kali, biar nggak minat. Misalnya apa? Meskipun nggak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca Quran. Iya, meskipun nggak berminat, tapi penontonnya mau lihat kamu baca. Kalian follow saya. Kamu harus buktikan. Saya di channel saya. Des, kamu bisa buktikan kepada penonton kamu atau pengikut kamu. Mau kemana, Des? Mau kemana kau? Perhatian Islamim. Betul. Oke, Bu. Yang minta adalah netizen Kristen. Anda lihat komentarnya, netizen Kristen pada malu semua gara-gara Edis. Ya, nih komentarnya 1288. Apa kata orang Kristen? Anda lihat sendiri ya. Tuh saya buktikan lagi sama Edis. Edis bikin malu Kristen katanya. Makanya kata teman-teman yang Kristen, yang pendeta nggak usah sok tahu tentang Al-Quran orang. Mempelajari kitab sendiri aja. Saya tanya Edis pelin-pelan bletat-bletut dia. Ibu malah banggain Edis sama saya, bikin saya ketawa, Bu. Dia itu orangnya bapak awalnya. Dia jemaah bapak sama-sama Islam tadinya. Makanya dia belajarin semuanya agama. Ternyata apa yang dia baca itu tidak. Saya mau tanya sama ibu dah. Makanya dia pelajarin Kristen. Disitulah dia ketemuin. Oh, jawabannya ini ternyata. Yang ibu kenal Edis berapa lama? Semenjak dia dari ini di TikTok. Saya ikutin dia terus. Bu, ya sebelum ada TikTok, sebelum ada YouTube, saya sudah kenal sama Edis. Bagus dong kalau udah kenal. Edis itu nggak sering debat, saya setiap malam ngikutin. Bapak nggak pernah naik, Ustadz. Bu, Edis itu Kristen dari Orok. Kenapa dia lari ke luar negeri? Karena dia menghujat Islam, lalu dicari umat Islam. Kabur dia ke luar negeri. Masalah dia kabur apa itu saya nggak mau ikut, nggak mau tahu. Nah itu jadi gini. Masalah tentang agama. Bu, jadi kayak gini ya, biar ibu kagak kena tipu oleh Edis. Makanya saya kasih tahu ibu gitu. Saya kasihan dengan umat Kristen. Edis kagak pernah Islam. Saya udah kenal Edis itu lebih dari 5 tahun. Dan saya sering diskusi dengan Edis sebelum di TikTok. Tanya aja dia. Dulu di Zoom. Dulu di WhatsApp grup. Belum ada tok-tok ini, belum ada. Gimana? Jadi saya di sini kasih tahu umat Kristen, kasihan gitu umat Kristen yang baik-baik malah ngikutin Edis yang kagak jelas gitu. Oke, Ustaz. Saya kita balik lagi ke topik ini ya. Saya walaupun saya Kristen, saya pernah ke Mekah. Ke Mekah? Ya. Ke Mekah atau ke Arab? Ke Mekah. Bu, kagak pernah ada Madinah dan Mekah itu bisa dimasuki orang non-muslim. Orang Kristen. Saya bisa Ustadz. Saya nggak mungkin bohong. Kalau saya bohong, saya kena azab malam ini. Gini ya, saya mau baik, saya tanggapi dulu ya Bu ya. Orang Islam itu gimana, makanya saya pengen tahu, saya pelajarin sampai ke sana, saya pelajarin sudah. Bu, gini, Presiden Donald Trump mau masuk Madinah dan Mekah kagak diizinin oleh Raja Arab Saudi, ya. Apalagi ibu gitu, katanya siapa ibu? Ini ibu, Presiden Amerika Bu ya kagak diizinin karena dia non muslim.
Gini Bu, saya kasih tahu Anda ya, mungkin Anda masuk ke Riyadh gitu atau kota lainnya boleh. Tapi kalau yang untuk masuk Mekah dan Madinah itu wajib beragama Islam. Karena di muaranya aja Anda non muslim udah ditangkap oleh polisi Arab. Kalau Anda non muslim, 2 kota itu nggak boleh Bu dimasuki non muslim, Mekah dan Madinah. Saya paham Ustaz. Kalau saya belum saya bilang ya, kalau saya belum pernah injak, kaki saya lumpuh. Kalau Ibu, kalau Ustaz bohong, menggunakan nama saya, Ustaz yang lumpuh. Iya, serius, ya, serius. Saya bilang, iya. Makanya kenapa saya pengen tahu apa sih keistimewaan, saya kan orang awam, saya orang Kristen. Apa kemewahan orang Islam ini sampai gimana caranya saya harus bisa masuk? Ternyata saya bisa masuk. Saya begini, sampai air zam-zam pakai keran saya minum, rasanya apa? Waduh. Banyak rasanya. Benar. Bo, ya. Tadi saya udah bilang seharusnya Anda ngerti udah, Presiden Amerika Donald Trump aja nggak diizinin masuk gitu. Apalagi siapa ibu gitu. Ada. Jadi gini Bu, kenapa nggak boleh masuk nih? Saya jelaskan dulu sedikit sama Anda ya, biar Anda paham gitu. Saya paham, itu kan dibilangnya kan ke tanah suci. Saya paham. Saya memang benar. Saya ke sana naik dari Jeddah ke Mekah memang naik bis. Saya paham, dimulai dari Jeddah ada persimpangan, yang satu non muslim, yang satu Islam, itu ke Mekah. Itu berpisah jalannya. Saya paham. Bapak nanya coba di Mekah. Saya tahu semua. Apa? Saya ikutin, saya sampai masuk ke Masjid Haram, saya tahu apa. Baik, kalau gitu saya mau tanya Bu. Ya, mau tanya, yang namanya sa'i dari bukit apa? Jujur, bahasa Arab saya nggak paham. Katanya tahu. Lah, tulisan Arab itu kan tulisan Ibu. Kacau Bu, ya kacau. Udahlah. Saya ikutin. Apa? Jumroh saya ikutin. Jumroh di mana? Ya jumroh ya inilah lempar batu lah. Lempar batu jumroh di mana? Di Arafah saya ikutin. Beda lagi Arafah Bu ya. Iya saya ikutin. Beda lagi Arafah dari Mekah berapa jauh? Saya baca nggak masuk. Saya pikir apaan ini, cuman bermalam di Arafah doang, duduk-duduk, orang jalan sana sini ngapain? Jadi Bu ya, ibadahnya kurang kusuk. Jadi gini Bu ya, kenapa tidak diperbolehkan non muslim masuk Mekah dan Madinah? Karena ada di Quran, itu perjanjian Nabi kami dengan orang musyrik. Jadi ya biar nangis air mata darah, Anda kagak akan bisa masuk di 2 kota itu. Apalagi kalau Anda bukan pejabat, yang pejabat Presiden Amerika aja nggak diizinin. Aduh, karena ada aturannya di Al-Quran gitu. Jadi Anda jangan salah. Kenapa kami lebih tahu daripada Anda? Anda nipunya di mana? Pasti ketahuan Muslim gitu. Saya Muslim maksudnya. Bukan. Kalau Kristen ngomong ngibul tentang Islam pasti ketahuan. Pasti tahu. Jadi atau di luar Islam itu mau tepu tahu kami. Sekarang jadi ininya Ustadz saya nipu, saya bohong gitu. Nggak akan bisa Bu, non muslim nggak akan bisa. Iya. Nah, itu memang itunya Ustadz kan peraturannya itu saya tahu. Tapi kan berarti Ustadz nggak percaya kalau saya udah injak Mekah kan. Saya pengen tahu, saya belajar gimana sih caranya Islam ini apa. Saya sampai belajar ke Mekah. Belajar ke Mekah gini. Saya kekurangan bahasa. Jadi gini Bu, nama bahasanya tulisan-tulisan kayak Arab Jawa, gundul.
saya kasih tahu ya. Saya yang orang awam. Yang Jadi orang saya kasih Islam tahu dari sama lahir ibu aja kayak belum gini. bisa baca Arab. Saya kasih tahu sama ibu gini, Anda bisa ya ke Arab Saudi, tapi bukan masuk kota Mekah dan Madinah. Mungkin Anda ke Jeddah atau ke Riyadh gitu, itu diperbolehkan. Tapi kalau Mekah dan Madinah itu tanah perjanjian, nggak bisa dimasukin non Muslim. Meskipun Presiden Amerika nangis air mata darah, nggak bakalan diizinin masuk. Tanya, di paspor apa ada itu religion? Ada. Yang umum. Bu, orang yang bikin password KTP itu dilampirkan. Bu, gini ya. Yang namanya KTP mau bikin password di KTP itu ada agama. Ketahuan di situ. Ya. Gimana sih? Benar. Kalau Anda agamanya non-muslim, mau masuk Mekah dan Madinah, habis Anda sama polisi imigrasi. Aduh. Lain Anda masuknya ke Jeddah atau ke Riyadh boleh. Ya sudah, kalau Ustadz nggak percaya, kalau saya udah injak situ. Tapi yang jelas saya udah injak di situ. Dan saya pelajarin apa yang diajarin sama orang yang teman saya yang bawa saya ini, kok kayaknya susah dipahamin. Nah, karena tidak ada bahasa ininya. Bahasa Indonesia. Paspornya mana, Bu? Gak usah nanya paspor lah, yang penting saya udah ke situ. Kalau saya ke situ, kalau saya belum ke situ, sekarang gini aja lah. Kalau saya ke situ, Ustadz mau ngomong apa ya? Mau ngomong tentang apa sama saya terima. Tapi kalau saya benar, kena di Ustadz. Itu aja. Iya, saya jamin ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Tuh, ya.